meminta Bapak Ibu untuk memberikan ini ya, tugas ya. Ada yang saya jawab, ada yang saya nggak jawab. Yang nggak dijawab bukan berarti saya nggak respect dan lain sebagainya ya. Kalau dijawab atu-atu rasanya gimana ya. Tapi intinya ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi ya. Satu mengenai kalau kita Zoom on cam atau tidak on cam. Saya dari awal juga sudah bilang bahwa eh, device saya yang satu ini, laptop saya yang satu ini, kameranya sedang rusak. Jadi tidak memungkinkan saya untuk pakai kamera. Oke, itu yang pertama. Dan saya nggak mau pakai device yang lain. Itu sudah masing-masing di rumah saya ini punya istri saya ada, punya anak saya ada. Saya nggak suka pakai yang lain-lain. Kenapa? Karena saya harus memindahkan datanya. Repot. Oke, itu. Terus kalau Bapak Ibu mau online itu mau off cam juga saya nggak ambil pusing pokoknya. Saya orangnya nggak pernah ambil pusing dengan urusan yang seperti itu. Oke? Jadi kalau merasa kurang berkomunikasi atau kurang gregetnya, nanti aja pas ketemu kita offline-nya. Seperti kemarin kan ketemu sama banyak orang. Saya salah satunya dengan Putri Anamita ini. Ketemu kan kemarin saya? Benar nggak? Iya, Oh, oh. Dengan siapa lagi? Karena kemarin ketemu ketemu siapa lagi saya kemarin? sama Nerianti. Iya, sama semua sama Neri. Ada juga yang nggak sama Neri, yang kabur begitu lihat saya. Ada saya langsung kabur. Siapa? Ayo ngaku yang kabur kemarin mana? Padahal saya dari ekor mata saya juga ada kelihatan kalian loh. Ya sudahlah. Terus apalagi? Tegang. Kenapa kalian tegang sama saya? Saya nggak suruh kalian tegang kok sama saya. Mata kuliah saya ini rasanya mata kuliah yang paling menyenangkan. Mau masuk oke, nggak masuk oke. Mau dengerin oke, nggak mau dengerin oke. Mau kabur boleh, nggak mau kabur juga nggak apa-apa. Ya, yang penting harus bertanya itu 5 menit. Tidak ada pertanyaan, saya sudahi. Kenapa? Karena saya menganggap Bapak Ibu itu pinter. Bukan meremehkan atau melecehkan Bapak Ibu loh ya. Saking saya itu hormat sama Bapak Ibu, saya saya kasih kesempatan untuk bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti Bapak Ibu itu sudah mengerti semua. Dan saya sangat terbantukan kalau sudah mengerti kan? Benar nggak? Jadi kita nggak ada diskusi lagi. Sangat senang saya itu. Ya, nggak apa-apa sih. Ini Ibu Rusmiati sedang sakit. Kita doakan ya. Semoga beliau cepat sembuh ya. Tahu nggak kalau beliau sedang sakit? Belum tahu, Pak. Siapa yang tadi ngomong tahu? Belum tahu, Oh, Dok. belum tahu. Nah, Iya, saya baru kasih dari tahu. dokter. Ya, saya kasih tahu sekarang. Ya, nanti didoakan. Semoga beliau cepat sembuh. Meskipun sedang di rumah sakit, masih tetap eh, bergabung dengan kuliah kita. Ya, padahal sebenarnya tadi saya sudah mengizinkan untuk tidak mengikuti perkuliahan supaya bisa istirahat total. Ya, tapi semuanya saya kembalikan lagi ke Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau bisa ngikuti pelan-pelan ya silakan diikuti. Pokoknya punya saya mata kuliah saya ini satu nyentrik, dua unik, tiga itu tidak akan membebankan kalian. Pokoknya gitu aja. Ya, feel free. Mau masuk ya masuk, nggak mau masuk nggak ambil pusing. Yang penting absen presensi itu diisi di si pada. Oke? Nah, seperti kebiasaan saya, sebelum kita mulai, apakah ada pertanyaan? Ada dokter. Oh, kenapa Mary? Iya, kan kemarin yang tentang whole sampling, Ya, saya kan mau bagi jadi dua kelompok. mm-mm. Yang satu diberi treatment, yang satu enggak. Tapi kalau dari whole sampling itu ternyata, maksudnya yang dibagi kelompok itu harus paling tidak empat-empat atau dari 4 atau 5 itu bisa dibagi dua, dokter. Yang mana yang mana? Kok ada 4, ada 5, ada 2? Gini, jadi kan saya kan mau cari anak dengan gejala ADHD. Ya, ADHD.
Tuh, lalu kemarin kan dokter juga sempat memberi masukan kalau misalnya bisa whole sampling gitu kan. Oh, sampling, oke. Ya, whole sampling Misalnya ini. Mary pergi ke satu tempat ya. Ha-ha. Terus Nah, dari whole sampling ini bisa langsung dibagi dua untuk yang satu di treatment, satu tidak. Untuk pembagiannya bagaimana? Apakah random atau seperti apa, dokter? kalau saya lebih senang pre-post. Jadi tidak ada kelompok yang di treatment, kelompok yang tidak di treatment. Sekarang orang sudah meninggalkan satu kelompok yang di treatment, satu kelompok yang tidak di treatment. Contoh, satu kelompok dikasih obat anti hipertensi, kelompok yang lain tidak dikasih obat hipertensi, udah diprotes orang itu. Loh, yang ini nanti mati dong, tekan darahnya tinggi sekali gitu. Oke, paham ya? Jadi sekarang orang sudah meninggalkan hal tersebut. Jadi ada grup yang eh, istilahnya tuh, oh dikasih placebo. Ya dikasih placebo itu dikasih obat kapsul, tapi isinya kosong. Dikiranya obat anti hipertensi misalkan. Yang satu lagi, satu kelompok lagi dikasih obat hipertensi. Tapi ini sudah ditinggalkan orang Mary. Ya, tetap dua-duanya itu dikasih obat anti hipertensi yang standar. Kan nggak mungkin mereka ditinggalkan gitu ya. Oleh karena itu untuk desain penelitian Mary, saya lebih sarankan pre-post. Ya, jadi sebelum di treatment sama setelah di treatment itu bagaimana gitu loh. Benar nggak? Kalau saya lebih senang begitu, satu kelompok aja, tapi pre dan post. Sehingga nanti Anda membandingkan antara dua kelompok, kelompok yang sama, berarti itu berpasangan. Nanti uji dua kelompok. Kita bisa menggunakan uji t-test nantinya. Tuki ya dites nanti kita lanjutkan lagi ke Tuki HST atau LST boleh. Itu saran dari saya. Adakah yang mau bertanya? Teman-teman, saya ini mungkin kelihatannya galak ya, kelihatannya ini. Tapi saya itu menuntut Bapak Ibu itu kalau berbicara itu harus runut. Paham ya? Harus runut. Harus tertata. Karena kalau sekali kita sudah mengeluarkan statement, kita tidak bisa tarik kembali lagi. Ya, oleh karena itu saya menuntut Bapak Ibu ini untuk berbicara itu secara runut di kelas saya. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebisa mungkin, ya, sebisa mungkin. Kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Kalau mau pakai bahasa Jawa ya kalau saya ngerti ya saya ladenin. Mau pakai bahasa Sunda saya ngerti ya saya ladenin ya. Oke. Ini eh, Ibu Vita atau siapa ini? Vita Ayu Retna Ardianti ini. Asal saya nggak pernah. Atau saya yang Sama, salah ingat ya? sama Neri. Sama Neri ya? Iya, Apa dari awal memang ada ya? Ada, dokter. Oh ada. Berarti sudut pengambilan ininya ya berbeda ya. Sehingga tampak baru langsing dan saya tidak mengenalinya. Ya, ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke. Dah? Sudah? Enggak ada lagi yang mau bertanya? Dokter, bisa Kenapa, Nak? izin, dokter. Tadi yang dua kelompok atau berpasangan itu mohon dijelaskan ya, dokter ya. Saya masih kurang nangkep ini. Dua kelompok yang berpasangan. Kalau Iya. berpasangan itu begini, ya. Satu kelompok itu diukur pre-post, kelompok yang lain diukur pre-post. Ya, sehingga data yang diperoleh sama-sama. Jadi misalkan saya kasih kecombrang. Yang gampang loh ya. Saya kasih kecombrang. Saya ingin lihat kecombrang ini bisa menurunkan tensi atau enggak. Oke? Jadi yang satu dikasih makan kecombrang. Sebelum dikasih makan kecombrang, saya ukur. Ya, setelah dikasih kecombrang, saya ukur lagi. Nah, kecombrangnya itu saya mau beda-bedakan lagi. Ya, yang satu kelompok sama sekali tidak makan kecombrang, hanya dikasih minum obat anti hipertensi yang lain. Oke,
Grup yang kedua saya kasih kecombrang sehari 1 batang atau 1 tangkai. Grup yang kedua sehari itu 2 tangkai. Grup yang ketiga sehari itu 3 tangkai. Nah, ini saya lihat bagaimana perbedaan tekanan darahnya. Oke, berarti saya punya 4 grup kan? Ya, Ya. baseline-nya itu dari awal itu grup 1 yang tidak diberikan kecombrang, grup 2 kasih batang kecombrang, grup 3 grup 3 berarti 2 batang, grup 4 berarti yang 3 batang. Benar nggak? Sama-sama saya ambil baseline-nya. Berapa sih rata-rata tekanan darah mereka? Kemudian setelah dikasih kecombrang, saya amatin selama 10 hari pre-post. Ya, setelah dikasih 10 hari, saya ingin ukur berapa sih perbedaannya. Nah, di situ saya akan dapatkan, misalnya grup pertama itu ada 10 orang, grup kedua ada 10 orang, grup ketiga ada 10 orang, grup keempat ada 10 orang. Benar nggak? Betul. Ya, berarti pre-postnya ada kan? Grup 1 ada pre-post, grup 2 ada pre-post, grup 3 ada pre-post. Oke? Sehingga itulah yang kita sebut berpasangan, sebelum dan sesudahnya itu sama. Ya, datanya itu sama, orangnya itu sama. Tapi saya juga bisa ngedesainnya begini. Satu grup itu 30 atau 40 orang. Grup berikutnya juga 40 orang. Saya hanya menggunakan eh, kecombrang saja. Oke? Nah, di situ yang ingin saya bandingkan itu adalah kelompok yang tidak diberikan kecombrang sama kelompok yang dikasih kecombrang. Boleh kan? Ya, Hmm. yang satu selama 10 hari dia nggak dikasih kecombrang. Yang satu lagi dikasih kecombrang. Oke? Kemudian sama-sama diukur, dibandingkan. Sama nggak orang yang grup 1 sama grup kedua? Nggak sama. Nah, inilah yang kita sebut sebagai tidak berpasangan. Hmm. Paham ya? Kalau yang berpasangan itu, data yang berpasangan itu berarti datanya itu kita ambil pada kelompok dengan individu atau subjek penelitian yang sama. Ya, sampai sini paham? Oke. Ya. Baik, terima kasih dokter. Mm-mm. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Ini sudah ya? Tipe data sudah ya? Sudah ya, ini kan sudah ya. Data rasio, data nominal, udah ya. Kualitatif, kuantitatif, ini udah semua kan? Udah belum? Belum? Dulu saya belum pernah eh, dengar Prof, Dok. Soalnya saya telat masuk dulu. Dok. Telat masuk. Iya, Dok. Ya. Ya, kita mulai lagi ya. Tipe data statistik itu ada data nominal. Sudah saya pernah ceritakan ya. Data nominal namanya juga kita kasih nominasi ya. Kategorisasi atau nominasi atau klasifikasi. Biasanya kita sebut seperti itu. Contohnya jenis kelamin. Laki perempuan tidak mau kan? Laki dianggap lebih tinggi daripada perempuan. Tidak toh? Sehingga data ini tidak ada yang lebih besar. Meskipun jenis kelamin perempuan dikasih angka 1, laki-laki dikasih angka 2, bukan berarti angka 2 lebih besar daripada angka 1. Ya, tidak ada seperti itu. Sehingga data ini adalah data yang tidak bisa dilakukan uji statistik. Ingat ya, statistik itu hanya untuk data yang sifatnya kuantitatif. Data nominal ini adalah data yang sifatnya kualitatif. Ya, jadi kalau nanti penelitiannya desainnya kualitatif, ini boleh keluar. Ya, tentu kalau data penelitian kuantitatif juga bisa keluar, tapi hanya sebagai bumbu, ya, pengantar. Ya, sebagai pengantar. Pada penelitian ini, subjek penelitian saya ada 157 orang yang terdiri dari 78 orang perempuan dan sisanya laki-laki. Cuma begitu saja. Ya. Kemudian saya bedakan lagi dengan jenis pekerjaannya. Ya. Misalnya kita melakukan penelitian di wihara pada orang-orang yang sudah yang mau menikah.
dikasih pendidikan pranikah, benar nggak? Kan tingkat pendidikannya beda-beda nanti ya. Ya, oke. Ada yang lulusan SD, SMP, SMA 1 tahun misalnya di wihara mana kita lihat pranikah ini pembekalan secara pranikah ini sukses atau enggak sukses. Sukses dalam arti kata dalam 5 tahun itu enggak ada terjadi perceraian. Mungkin seperti itu ya. Oke. Jadi kita ambil datanya itu data yang retrospektif. Artinya data yang dulu. Ya, data retrospektif itu data yang dulu atau kita sebut juga post de facto. Oke, sudah diajarin mungkin ya sama Prof siapa? Suroso. Ya, sudah ya. Itu sebelumnya ya kita ambil datanya. Misalnya kita ke wihara mana, Mary dari wihara mana, saya nggak tahu. Nanti di sana dilihat pra pernikahan itu pembekalannya sudah berapa tahun? 10 tahun. Misalkan. Oh, saya ingin lihat selama 10 tahun ini yang bercerai itu ada berapa banyak? Boleh nggak agama Buddha bercerai? Boleh nggak? Sama Neri boleh nggak sama Neri? Di agama Buddha boleh nggak bercerai? Kalau di Kristen Katolik kan jelas apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saya lebih hafal doktrin agama lain daripada agama saya loh ya. Hati-hati. Saya 13 tahun belajar agama Islam. Ya, sampai mengaji sholat juga saya bisa loh. Ada yang belajar agama Islam nggak di sini? Hah? Nggak ada. Ya. Ada dokter. Ada dokter. Siapa? Kami di sekolah dokter. Pak Dedi? Iya Di Pak, sekolah? iya dokter. Atau memang backgroundnya Islam atau Bukan, gimana? backgroundnya Buddhis sejak kecil, cuman di Sultan Iskandar Muda kan sekolah multikultural. Jadi Oh, semua agama di sini dipelajari dong. Gitu dong. ya bagus ya bagus. Iya, kasih Kalau dong. dulu zaman saya, kalau sekarang mah enak ya, anak-anak SD, SMP, SMA, kalau agamanya berbeda dia bisa mengambil apa pendidikan agama sesuai dengan agamanya kan. Kalau dulu ndak ada punya pilihan kita, oke? Yang tersedia saja. Sehingga itulah yang saya pelajarin ya. 13 tahun saya belajar agama Islam. Sampai di mana saya jadi lupa. Ya itulah. Ya, contohnya ya data nominal. Kita lanjutkan biar nggak berlarut-larut. Kalau data ordinal, contohnya itu motivasi, kepuasan kerja. Artinya apa? Di sini ada kategorisasi atau klasifikasi. Tetapi antara data yang satu dengan data yang lain itu tidak ada hubungannya. Oke, motivasi, motivasi kerja, motivasi belajar. Apa sih motivasinya itu? Ya, ini datanya data ordinal. Nah, data ordinal inilah yang nanti masuk yang skala Likert itu, teman-teman. Ya, yang nanti keluar 1, 2, 3, 4, 5 atau 0, 1, 2, 3, 4. Misalnya, gitu loh ya. Ada yang 0 itu sangat tidak setuju. 1 itu eh, tidak setuju. Ya, 2 itu netral atau ragu-ragu biasanya seperti itu. Nah, inilah yang kita sebut dengan data ordinal. Jadi Bapak Ibu sudah tahu kalau Bapak Ibu melakukan penelitian menggunakan angket, kalau angketnya itu masuk skala Likert, berarti data Bapak Ibu itu data yang mana? Data ordinal. Mau tidak mau, suka tidak suka, maka data Bapak Ibu adalah data ordinal. Kalau data ordinal itu, maka disebut sebagai kualitatif. Ya, ini kualitatif. Berbeda dengan data interval. Data interval contohnya suhu. Ya, tapi dia tidak punya nilai 0 absolut. Kalau data rasio, dia punya nilai absolut. Contohnya jumlah buku, skor ujian. Ada yang nggak bisa jawab ya 0 nilainya. Oke, gaji bolos misalnya 0. Nggak ada nilai 0 absolutnya. Itu ya.
sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Ada nolnya. Kalau dokter suhu, ya suhu kalau orang mati nggak akan nol. Ya, tergantung dengan suhu ruangan. Itu ya. Nah, ini dilihat nih, nanti Bapak Ibu klasifikasikan. Nih, lihat ya. Data nominal sama ordinal itu kualitatif, data interval rasio itu kuantitatif. Sehingga saya bisa generalisir untuk Bapak Ibu di pendidikan, datanya itu mesti data kualitatif kalau yang diukur motivasi kerja, kepuasan, ya. Oke? Nah, seperti itu datanya data ordinal. Lain kalau nanti masuk ke nilai ujian. Ya, kalau nilai ujian itu kan ada nilai nol absolutnya. Dia nggak bisa jawab misalnya. Berarti dia masuk data rasio. Nah, itulah yang data kuantitatif. Semua statistik itu harus menggunakan data kuantitatif. Data kualitatif itu tidak pernah bisa dilakukan statistik. Analisis statistik tidak bisa dilakukan. Tapi dokter, kenapa penelitian saya, kata Bante Ari, atau Bante Wandi, saya penelitiannya skala Likert loh bisa di ini. Itu didekati secara kuantitatif. Paham ya? Datanya itu kualitatif, tapi agar bisa mendapatkan suatu kesimpulan, maka dilakukan uji statistik. Nah, pendekatannya itu secara kuantitatif. Ada toolsnya nanti bagaimana kita mendekatkan data kualitatif itu seperti kuantitatif, ya. Oleh karena itu data nominal, data ordinal itu kita sebut sebagai data yang sifatnya non parametrik. Kenapa? Karena tidak bisa diukur, bukan hasil dari pengukuran. Berbeda dengan data interval atau rasio. Itu kita sebut sebagai data kuantitatif atau data parametrik. Ingatin baik-baik slide ini. Slide ini tidak dipahami baik-baik, maka ujian dengan saya, Bapak Ibu tidak akan bisa menjawab pertanyaan saya. Ya, selesai. Nah, data tadi sudah kita cerita secara kualitatif kuantitatif. Sumbernya juga ada primer atau sekunder. Kalau primer itu berdasarkan hasil uji langsung, ya. Kalau data sekunder itu misalnya kita pergi ke perpustakaan, kita cari bahannya, ya literaturnya, itu data sekunder. Oke? Kemudian cara memperolehnya itu bisa sensus. Sensus itu berarti semuanya diambil. Misalnya sensus penduduk, ya. Tapi tidak mungkin berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan. Sensus penduduk pun tiap 5 tahun sekali, bukan? Atau 10 tahun. Bingung. Ya, saya tahu bingung. Ya udah. Atau kita gunakan sampling, ya. Lebih baik kita sampling. Dan juga tergantung dengan waktu pengumpulan. Pengumpulan itu cross section. Cross section itu ya sembarang waktu, ya. Atau time series. Time series itu misalnya tiap sebulan sekali, 3 bulan sekali, ya. Kita ukur, kita ikuti. Oke? Sampai sini ada yang mau bertanya? Nah, tadi sudah ya, kualitatif itu bukan angka, ini berarti datanya itu sifatnya nominal atau ordinal, contohnya jenis pekerjaan, tanggal, tempat lahir, tingkat pendidikan, sedangkan kuantitatif itu bisa datanya itu berupa interval atau rasio, contohnya itu umur, tinggi badan, berat badan. Ya. Nah, kita masuk yang kita sebut dengan statistika deskriptif. Statistika deskriptif ini statistika yang menggunakan data untuk menjelaskan atau menarik kesimpulan mengenai kelompok itu saja. Tidak ada kesimpulan yang dapat ditarik dari sini, ya. Ingatin ya, tidak ada kesimpulan yang dapat ditarik. Oke? Tapi kita bisa mendeskripsikan, tidak ada penarikan kesimpulan. Berikutnya lagi yang kita sebut dengan statistika inferensial, bukan inferensial ya, inferensial. Ini kita ambil dari suatu data yang sifatnya interval atau rasio, baik melalui sensus atau sampling, sehingga kita dapat sampel ya yang merupakan representasi populasi,
untuk menarik kesimpulan mengenai populasi itu sendiri. Jadi yang kita ambil itu sedikit, kita harapkan bisa mencerminkan populasi itu. Tentu saja makin banyak sampling atau makin banyak jumlah sampel seperti yang sudah kita bahas minggu lalu di paper tersebut, maka representasi populasi tersebut akan makin tinggi. Ya, tapi misalnya kita cuma ambil beberapa, hanya menggunakan istilahnya itu eh, pakai teori-teori tertentu supaya memenuhi ya pendapat ahli, misalnya cuma 30 sampel, tapi kita berharap bahwa itu mencerminkan populasi kita, tentu saja omong kosong ya. Kalau orang punya sampel 500, punya kita 30, terus ada lagi yang melakukan penelitian dengan sampelnya 1000 atau 10.000, mana yang menurut Bapak Ibu yang lebih representatif? Ya, sama saja waktu penelitian COVID itu ya Indonesia ya, efektivitas suntikan atau vaksinasi COVID yang dilakukan di Indonesia bla 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 bla, efektivitasnya cuma segini. Tentu saja kita harus lihat samplingnya itu berapa banyak, jumlah sampelnya berapa banyak, yang dilakukan di negara kita sama dilakukan di negara luar itu berapa banyak. Kita bisa compare nantinya ya. Nah, apalagi. Nah, yang tadi saya sebutkan lagi ya, inferensial itu bisa kita bagi lagi menjadi statistika yang parametrik ataupun non parametrik. Nah, non parametrik inilah kalau kita ingin skala Likert kita itu bisa dilakukan uji secara statistik, maka kita masukkan dia ke dalam non parametrik. Ya, baca itu, distribution free statistic for use with nominal atau ordinal data. Ya, jadi khusus untuk data ordinal ataupun nominal kita bisa sebut sebagai statistika non parametrik, sehingga nanti dia bukan statistika, bukan penelitian deskriptif lagi, tapi statistikanya masuk ke inferensial. Tapi saya harus ingatin yang nominal itu contoh jenis kelamin dan lain sebagainya itu jarang sekali kita gunakan ya sebagai data non parametrik untuk pengujian statistik. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya kah? Ngebut loh sayanya. Nah, variabel penelitian apa sih yang disebut dengan variabel penelitian? Variabel penelitian itu data yang ingin kita peroleh itu kita sebut sebagai data apa, variabel penelitian. Makanya pada penelitian statis kalian ini nanti ada 2x 1y atau 2y 1x. Nah, itulah yang kita sebut dengan variabel penelitian. Ada variabel bebas dan ada variabel tergantungnya. Ya, yang mana yang bebas, yang mana tergantungnya, ada apa-apa. Kemudian variabel atau peubah itu bisa yang sifatnya diskrit atau kontinu. Kalau diskrit itu jumlah anak dalam keluarga. Kalau kontinu itu tentu umur, berat badan, tensi. Ya, ini yang betul-betul sifatnya parametrik atau datanya pasti data rasio. Ya, pokoknya rasio itu yang paling tinggi lah. Nah, jenis variabel itu ada variabel dependent, ada yang independent. Biasanya sudah tahu ya, Y sama dengan AX plus B. Kan biasanya begitu kan. Y-nya itu adalah yang tergantung. Kenapa? Karena nilai Y itu tergantung dengan AX plus B. Ya, tergantung X-nya. Nilai Y itu bergantung dengan X. Setuju kan? Ya, itu harus setuju. Kemudian A-nya itu bisa konstantanya, bisa masuk ke variabel penengah atau variabel selah atau antara. Ya, dulu kan kita belajar ya, Y sama dengan AX ditambah B, atau Y sama dengan A kuadrat ditambah 2BC ditambah C kuadrat. Nah, Y sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Masih ingat nggak? Ya. Atau kita juga bisa Y sama dengan AX kuadrat ditambah X ditambah konstanta tertentu ya, misalnya C. Ya, itu
Kalau Y saja sama dengan AX berarti dia sifatnya linear. Kalau Y sama dengan AX kuadrat itu sifatnya kuadratik. Oleh karena itulah nanti akan dapat data yang sifatnya bell shape. Yang kemarin kita cerita bentuknya seperti bell, seperti kurva, ya. Ada kurva sebelah kiri yang ekstrim negatif atau yang sebelah kanan dia ekstrim positif. Ya, itu AX kuadrat. Pasti. Kalau Y sama dengan AX itu pasti garisnya garis lurus. Oke? Ya. Kalau Y sama dengan AX itu, AX ditambah B itu biasanya kita sebut sebagai apa ya? Linear. Korelasinya korelasi linear. Ya, bukan korelasi berganda. Ya, itu. Perhatiin ya, nanti masuk ujian semua loh. Nah, ini statistik ya. Yang paling penting itu adalah karakteristik dari sampel kita sendiri. Dan apa parameter yang ingin kita ukur? Parameter itu adalah ukuran karakteristik dari populasi kita. Ya. Kalau data itu banyak, datum itu satu. Contohnya status, informasi, keterangan, ya. Ada banyak lagi, ya. Contohnya apa lagi? Kan bisa saja angka kejadian HIV/AIDS di Jawa Barat. Dulu mungkin homoseksual yang paling tinggi, ya. Sekarang ini nggak ada batasan lagi homoseksual, ya. Atau misalnya angka kejadian herpes simplex. Herpes simplex itu ada dua tipe. Satu tipenya yang ada di mulut, satu tipenya lagi yang ada di genital. Waktu kita lakukan penelitian, loh, kok yang nomor 2 ini yang harusnya di genital kok ditemukan di daerah mulut? Benar nggak? What happened? Ternyata banyak perilaku seksual yang melakukan felasio, misalnya oral sex. Ya of course dong, yang tadinya ada di kelamin pindah ke mulut. Ya, yang seperti itu shiftnya itu bisa kita ini lakukan penelitiannya. Menariknya statistik itu seperti ini teman-teman. Ya, saya selalu mengibaratkan, pernah nggak saya cerita di kelas, statistik itu seperti kita pakai jas. Ya, pakai jas. Itu loh. Tools, alat. Kalau alatnya dipakai benar, hasilnya bagus. Kalau alatnya tidak dipakai benar, ya tidak bagus. Terus, lantas salah nggak? Nggak juga sih. Sah-sah aja. Kalau dia mau pakai celana dalam dulu, baru pakai celana panjangnya, boleh. Dia mau pakai celana panjang dulu, baru celana dalam juga nggak apa-apa. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Syarat dari suatu data itu harus objektif, tidak boleh dibuat-buat. Tidak demi kepentingan apapun, suatu data itu harus diperoleh. Di tempat saya lagi azan, saya jeda dulu ya, kedengeran nggak azan di rumah saya nih? Tidak terlalu, dokter. Tidak ya? Kalau tidak terlalu kita ini ya lanjutkan ya. Kemudian syarat yang kedua itu harus representatif yang tadi. Bagaimana cara kita bisa membuat itu representatif? Jumlah sampelnya harus banyak. Kalau jumlah sampelnya kecil, tidak representatif. Terus kalau tidak representatif, bagaimana kita bisa menilai objektivitasnya? Dan yang terakhir itu harus up to date. Ya, kecuali kalau penelitian kita penelitian historis atau retrospektif. Ya, oke. Retrospektif itu contoh misalnya saya ingin melihat tekanan darah pada ibu hamil. Ini saya selalu memberikan contoh di kedokteran ya. Mungkin yang begini-begini rasanya akan jauh lebih masuk buat Bapak Ibu ya untuk dimengerti. Contoh saya ingin melakukan penelitian pada ibu-ibu hamil. Ya, ibu hamil itu dibagi 3 semester ya. Trimester 1, 2, dan 3. Masing-masing trimester itu kan perempuan itu mengandung 9 bulan 10 hari. Tetapi kalau di kedokteran itu sebenarnya 10 bulan ya. Karena 1 bulan di kedokteran itu 28 hari atau 4 minggu.
Ya, sehingga di kedokteran itu tidak mengenal 9 bulan 10 hari, tapi 10 minggu, 40 minggu, ya, karena 10 bulan dianggap. Yang altern itu 38 sampai 40. Dan saya ingin melihat, misalnya saya lihat orang Padang ini kalau makan itu, saya dulu pernah punya teman ya, orang Inggris ya, namanya Gillian. Gillian itu datang ke ITB, waktu itu dia peneliti, melakukan penelitian Wallace, garis Wallace ya. Kalau dulu belajar biologi kalian ya, masih ingat mungkin garis Wallace itu untuk melihat flora dan fauna sesuai dengan belahan bumi kita, belahan Indonesia ya. Dia melakukan penelitian itu. Datang ke Indonesia dan saya sebagai pembimbingnya waktu itu. Dia S3, saya waktu itu masih S2. Kemudian saya anterin dia, kamu kepengen makan apa? Dia Buddhis loh. Jillian itu Buddhis. Ya, Jillian kamu mau makan apa? Ya bolehlah katanya, yang terkenal makanan Padang kan. Boleh nggak kita cobain makanan Padang? Oke, saya bilang. Dari ITB saya anterin dia jalan kaki ke makanan Padang. Wow, begitu nyampe di makanan Padang, ini apa? Kiong. Ini otak. Ini apa? Kikil. Ini apa? Usus. Wow, katanya. Saya ternyata masuk kelas anatomi, katanya. Oke. Nah, kita tahu ya, makanan Padang itu, kalian kan curigation terus ya. Ini penyebab kolesterol saya tinggi ini karena makanan Padang ini. Benar nggak? Nu makan jeroannya, kikilnya, segala macam. Ya, kita ingin lihat. Sebenarnya ibu hamil ini kalau makan Padang tuh gimana sih? Benar nggak? Boleh saja. Saya ikutin tensinya. Lah, repot kan kalau ngikutin tensinya. Kita punya sampel 50 orang ibu hamil saja. Repot nggak? Repot ya. Supaya nggak repot, ibu-ibu yang jadi lakukan, kita jadikan sebagai subjek penelitian, kita bekerja sama dengan rumah sakitnya, dengan polinya. Saya boleh nggak minta datanya? Ya, kita kasih kuesioner ke ibu-ibunya, makan Padang nggak? Iya makan, seminggu berapa kali, ya. Habis itu diukur tensinya. Repot, supaya nggak repot kita janjian sama polinya. Ya, setelah itu kita lakukan pengamatan, kita bisa langsung ke rekam medisnya. Benar nggak? Mampir ke rekam medisnya. Oh, ibu ini suka makan Padang loh. Ada nggak data 3 bulan yang lalu? Dia lakukan pemeriksaan. Benar nggak? Kita cek. Perlu nggak kita lakukan pemeriksaan sendiri? Nggak perlu. Nah, itulah yang disebut dengan data retrospektif. Iya, ke rekam medis. Contoh lagi, penelitian. Bapak Ibu ingin melihat candi, ya, Candi Borobudur. Bisa nggak muter balik waktunya? Nggak bisa kan? Karena tidak bisa, maka reliefnya dipakai. Ya, contohnya saya pernah presentasi relief yang ada di Borobudur itu yang digunakan untuk kesehatan, relief yang mana sampai relief yang mana. Di situ ada apa aja, tanaman obatnya apa aja gitu loh. Seperti itu ya. Lantas saya ke sana lihat ya, dilihat. Tapi bagaimana saya bisa mengidentifikasi itu? Ya berdasarkan apa yang sudah ditemukan oleh para arkeolog. Ya, dari buku siapa, dari ini gitu loh. Nah, itulah pembahasannya cuma begitu. Nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Kecuali kalau kita bisa buktikan, ya, kita bisa buktikan ada historinya tercatat di sini. Kemudian ada kalau kedokteran Cina itu hebatnya 5.000 tahun yang lalu masih ada catatannya, ada Huangti Neijing namanya itu ya. Jadi ada catatan dari Kaisar Kuning 5.000 tahun yang lalu, nusuk ini bisa. Makanya kenapa akupunktur itu luar biasa sekali catatannya. Jadi dokter itu nggak boleh sombong sebenarnya. Ya, kedokteran barat itu hanya umurnya 500 sampai 600 tahun. Kedokteran Cina itu sudah hampir 5.000 tahun. Ya, bagaimana mungkin yang 5.000 tahun dikadalin sama yang 500-600 tahun? Untuk penyakit tertentu. Ya, tapi kalau soal advance di bidang bedah membedah, ya tentu kalah dong TCM ya. Jangan coba-coba. Orang lagi kesakitan karena ada kolik abdomen, taunya usus buntu. Ya sini saya tusuk dulu sampai 1.000 jarum. Mau sembuh, percayalah. Yang ada mati itu pasien. Oke?
Jadi rasionitasnya ini dipakai. Ya, kalau untuk kolik abdomen nggak bisa. Orang lagi sungsang. Sungsang bisa loh, teman-teman tahu nggak kalau ada orang sungsang datang ke saya bisa putar balik posisinya. Tapi syaratnya umur kehamilannya harus di bawah 7 bulan. Lah kalau sudah gede kumaha muter nak? Ruang untuk muter juga kagak ada. Ya, terus kita bohongin pasien bisa. Taunya pas keluar tetap sungsang. Loh, hebat nanti kalian loh. Masuk TikTok langsung. Viral seketika. Jangan. Tuh ya, jangan. Oh. Itu toh, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Marilah bertanya. Sudah banyak saya cerita ini, nak. Sama Neri Putri. Kemarin kan ikut di PJ. Iya dok, itu. Oh. Resiko jadi orang terkenal begitu kan dipanggil-panggil sama Bante Sur. Iya. Ya begitu ya teman-temannya. Bante Sur masuk kayak gitu. Kalau lihat saya teh begitu. Selalu dijadikan ini. Makanya suka nyelempil di belakang saya teh biasanya. Langsung Udah yuk saya cari bertanya tahu yuk. kemarin itu tempatnya di mana. Gimana Putri? Saya langsung cari tahu di tempat di mana duduknya dokter. Ternyata ketemu nggak? Ketemu di depan ternyata. Di depan, iya. Sudah habis di depan, kebetulan di depannya nggak ada orang. Jadi langsung bertemu muka sama Bante Sur. Sampai saya nggak bisa menjawab pertanyaan pasien. Hari Sabtu itu saya itu dinas. Jadi akhirnya saya cuman WA, hold dulu pertanyaan dari pasien sampai ibadah saya selesai. Ya, begitu selesai, saya tetap aja mengobati para Bante. Yuk, ada lagi yang mau bertanya? Nanti next hari Jumat, biar kalian nggak bosan, saya cerita sedikit ya tentang yang lain. Bosen kalian kalau dengerin statistik. Biarlah otak kalian lebih seger dengerin yang lain. Ya, supaya lebih melek sedikit. Dah, yang mau bertanya? Dokter, izin bertanya. Iya, Bu Sugiyarti. Tadi kan dijelaskan dalam apa namanya, misalkan kita mau menggunakan data statistik itu bisa menggunakan skala Likert. Nah, di sini saya membaca di buku Sugiono itu kan untuk jawaban setiap item instrumennya itu kan ada yang sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju, dan juga ada yang berbeda selain itu. Nah, ketika kita membuat ini instrumen, apakah diperbolehkan seandainya pilihan jawabannya itu beragam, dokter? Karena di sini saya membaca itu ada empat apa namanya? Ada empat kata-kata yang berbeda. Contohnya. Contohnya di sini ada sangat positif, positif, negatif, sangat negatif, seperti itu. Boleh saja, yang penting ada referensinya. Ya, Ya. penting ada referensinya. Kadang gini loh ya, pakem ya. Kalau saya nggak ambil pusing yang begituan. Mengapa? Karena yang kita eh, ini kan adalah esensinya, ya. Tetapi mohon maaf, ada beberapa eh, yang ahli ya, yang ahli dalam tanda petik itu kan background ilmunya berbeda, ya. Mungkin yang satu pakemnya dari sebelah mana. Contoh-contoh kedokteran aja ya, kedokterannya di kedokteran itu ada pakemnya itu pakem UGM. Ya, ada pakemnya pakem UI, ngerti ya? Ada pakemnya pakem Unpad gitu loh. Ya, yang mana salah satu dari pakem-pakem tersebut nggak bisa dibaurkan, ngerti? Sehingga Ya.
Saya misalnya background ilmu saya belajar di sini ya tentu saya lebih dekat di Unpad. Tentu pakem yang dipakai itu pakem Unpad. Ya, contoh penata laksanaan kejang demam pada anak. Ya, ada kan nanti protapnya ya. Setiap rumah sakit itu ada protapnya dan setiap rumah sakit pun akan berbeda. Oke, di mana pakem itu dipakai? Yang penting itu ada referensinya. Oh, saya gunakan ini menurut si Anu, gitu loh. Oh, saya baca papernya ini, dia pakai ini. Nah, sekarang yang satu lagi yang ingin saya bahas. Kalau instrumen penelitian Bapak Ibu sudah pernah dilakukan di tempat yang lain, Bapak Ibu tidak perlu lagi melakukan uji validitas dan reliabilitas. Paham? Ya, enggak usah. Langsung sudah dipakai sama orang lain kok. Ya, oke, Ya. kecuali Bapak Ibu itu mau melakukan penambahan bulir pertanyaan. Nah, itulah yang nanti dilakukan uji validitas. Oke, paham ya sampai sini ya? Ya, paham dokter. Pertanyaan lagi ya dokter ya. Boleh. Tadi kan barusan dijelaskan seandainya memang instrumen itu sudah digunakan oleh peneliti terdahulu, kita tidak perlu melakukan uji validitas. Sedangkan kalau kita menambahin bulir indikator untuk instrumen baru, baru kita melakukan uji validitas lagi. Nah, Ya, untuk uji validitas ini apakah hanya pertanyaan yang berhubungan dengan indikator yang baru atau gabungan dari semua indikator yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu, dokter? kalau Anda memasukkan plek-plek-plek dari penelitian terdahulu, ya tinggal nambahin aja yang baru-baru. Dilakukan uji yang baru saja. Ya, kecuali Anda melakukan atau Bu Sugiyarti melakukan modifikasi bulir lagi. Ya mau tak mau, suka ndak suka ya tetap harus melakukan uji validitas dan reliabilitas. Oke, Ya, baik, dokter. Terima kasih. sama-sama. Ini si Vanicia nggak pernah on cam, kenapa? Padahal on cam aja. Siapa lagi yang nggak suka on cam ya? Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak on cam juga nggak apa-apa. Cuman kan gini ya, kalau sudah tua teh kalau kalian on cam, misalnya mau tak mau ya, Mary teh on cam terus, si Pak Tripritoyo itu on cam terus, Dedi teh on cam terus, mau tak mau ya, otak ini jadi masuk loh. Satya misalnya on cam terus, masuk jadi di otak saya. Atau sama Neri, makanya pas kemarin, ada sama Neri ternyata. Tuh, ya sama Neri ya. Jadi direkognisi oleh otak saya. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada ya? Ya sudah, kalau nggak ada mah selesai kuliah saya mah. Tuh, enak kan kuliahnya? Nggak sampai sejam kok. Bante Ari, ayo mau tanya. Mau nanya ora Bante Ari? Atau Bante Wandi mau nanya apa enggak? Nggak bertanya dokter. Nggak mau bertanya, ya sudah, nggak apa-apa. Dokter, Ya, iya, mau bertanya tentang sumber data primer dan sekunder. ya. Itu eh, bisa dijelaskan lebih lanjut, dokter? Kalau data primer itu hasil pengukuran kita sendiri. Contoh, Mary ingin melihat motivasi belajar atau motivasi kerja atau etos kerja, kan harus ngukur kan? Itu data primer. Data primer itu kemudian kita lakukan analisis. Valid, tidak valid, variable atau tidak variable. Kemudian kita masukkan ke penelitian kita, uji statistik kita. Kemudian signifikan atau tidak signifikan, gitu loh ya. Itu yang kita eh, dapat. Tapi setelah kita dapat, ternyata asumsi kita, kalau seorang perokok itu akan
menderita sakit paru misalnya. Ya, logikanya begitu. Asumsi kita. Tapi setelah kita lakukan penelitian, loh ya enggak. Ternyata mau dia merokok berbatang-batang juga, kenyataannya enggak loh. Yang rusak itu bukan bukan paru-parunya, tapi yang rusak itu kantongnya misalnya. Nah, bisa aja seperti itu. Ya. Nah, data itu harus kita cari. Kenapa jadi kantongnya yang rusak gitu loh. Nah, kemudian kita cari. Oh, si Anu pernah ngomong teh kia, 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 kia. Ya. Oh, ternyata yang merokok itu dapat kita bagi lagi. Ternyata yang merokok itu ada tingkatan atas, tingkatan bawah, tingkatan ini menengah ke atas. Oh, yang menengah ke atas mah mungkin ngerokoknya bukan lagi rokok kretek atau rokoknya tuh rokok jagung itu bukan ya. Apa kalau rokok jagung teh kalau bahasa Jawanya teh? Linting ya, dilinting pakai ya whatever lah begitu. Ya, ternyata enggak. Oke. Ya itu udah data-data tersebut kita dapatkan dari tempat-tempat yang lain gitu loh. Itu data sekunder yang digunakan untuk menunjang hasil penelitian kita. Sehingga pembahasan kita ciamik, bagus, benar gitu loh. Ya, sebenarnya banyak sih peneliti itu. Makanya jangan dipercaya ngomongan Dr. Kikyong itu seperti Sang Buddha juga ngomong, hipasiko dibuktikan dulu. Jangan percaya 100%. Penelitian juga nggak boleh percaya 100%. Makanya penelitian itu taraf kepercayaannya 95 sampai 99%. Ya, nggak ada yang berani ngomong 100%. Kenapa? Disitulah ada ruang 5%, 1 sampai 5% untuk ruang diskusi. Ya, kalau kita ngomong 100% mutlak, wah habis. Makan teori mengatakan bahwa buah anggur itu mengandung banyak antioksidan. Oleh karena itu orang Perancis yang sehari-hari minum wine itu ternyata kadar bukan penyakit jantung koroner mereka sangat rendah sekali. Karena minum wine terus, banyak antioksidannya tinggi. Dilakukan lagi penelitian. Ternyata biji yang paling banyak antioksidan itu ada di dalam bijinya. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, kalau sama Neri Putriana nih, kalau dikasih anggur, bijinya dibuang atau ditelan? Dibuang. Dibuang. Mary, dibuang apa ditelan? Dibuang, dokter. Dibuang. Pak Dendi? Oh, saya makan semua, Dok. Makan semua. Berarti Ari dibuang atau ditelan? Kadang dibuang, kadang dipisah gitu. Fani dibuang apa ditelan? Dibuang, dokter. Nggak kedengeran Fani. Dibuang, dokter. Dibuang. Kan tadi saya sudah kasih clue bahwa antioksidan itu lebih banyak terdapat di bijinya. Mulai sekarang kalau makan anggur itu bijinya itu jangan dibuang, digigit. Biar kelet juga, keset juga, kata dokter kakak itu banyak mengandung antioksidannya. Satu anggur itu dibandingkan 5 bijinya. 5 biji itu lebih banyak antioksidan fenoliknya daripada tuh anggur. Tanyaan Bapak Ibu kemudian, loh dokter, kalau yang baru-baru ini yang dari Thailand yang warnanya hijau, itu kan nggak ada bijinya toh dok? Benar nggak? Oleh karena itu carilah anggur yang berbiji. Kalau tidak berbiji itu merupakan rekayasa genetika, ya, genetic modified organism, ya berbahaya. Jadi yang tampak manis, yang tampak ranum, contoh yang Thailand itu ya, muskat itu kan berbahaya kan ternyata mengandung senyawa kimia repot. Oke, makan pisang kulitnya dibuang apa dimakan? Dibuang. Buang, Dok. Dibuang. Kalau orang luar negeri makan pisang, dimakan. Benar nggak? Benar nggak, Vita?
Bener, Dok. Benar ya? Saya suka lihat orang di TikTok, ya terutama orang Cina, kalau makan pisang, pisang Ambon dimakan. Kalau saya nggak mau, di Indonesia lebih banyak jenis pisangnya yang mereka tidak tahu. Benar nggak? Ya, daripada saya makan kulitnya, saya makan isinya. Mereka cuma tahu satu pisang Ambon, yang lain-lain nggak tahu. Ya, saya pernah ajak profesor saya, Profesor Toshio Hirano, ya, pemenang apa yang saya pernah cerita itu. Dia sampai di Indonesia, saya bawa dia. Pas rapat itu, saya sengaja siapkan beberapa macam pisang. How many? Katanya banyak sekali pisang di sini jenisnya. Prof, cobain Prof. Makanya nggak usah banyak-banyak Prof, saya bilang. Dipotong aja. Ya kalau di Indonesia, kita makan pisang mah di kupas ya. Pakai tangan, tapi kalau di luar, kalau makan pisang nggak boleh dikupas ya. Harus pakai sendok garpu. Tapi saya suka nggak tahan. Saya suka melupakan table mannernya itu. Ya, sorry, I'm Indonesian, saya bilang. So, this is how Indonesian eat banana. Oke. Sehingga kita harus mengajarkan mereka eat banana. Jadi jangan kita yang ketularan, ya. Nah, ada lagi yang mau diceritain? Kalau enggak ada, saya tutup kuliah saya. Minggu depan saya baru kasih kuliah yang lain yang lebih menarik. Atau mau sekarang bisa kok. 20 menit selesai. Tertarik apa enggak? Itu dulu. Semuanya diam 1000 bahasa, berarti tidak tertarik, ya udah. Minggu depan saja kita ketemu ya. Udah, nggak ada lagi yang mau bertanya? Pramudita nggak mau bertanya? Si Ciang nggak mau bertanya? Belum ada pertanyaan, dokter. Hah? Pramudita belum ada pertanyaannya, mesti nanya dong. Tuh, kuliah saya tuh mesti nanya, nggak nanya kalian nggak dapat ilmu loh. Saya percuma loh ya, cuap itu. Gini. Kalau saya cuma cuap-cuap, Bapak Ibu mendengar itu, saya kasih tahu, only 5%. Saya bisa jamin. Ya, selepas kuliah lupa semua. Apalagi kalau makin tua. Ya, kalau orang makin tua itu sudah susah ngingetnya, lamban masuknya. Ya, sudah lamban, cepat lupa lagi. Repot kan? Tapi kalau sebelum kuliah, Bapak Ibu bertanya, ngulik di kepala sendiri, maka kelas ini akan jadi menarik. Karena kita akan berdiskusi. Ya, dengan berdiskusi, Bu Sugiyarti bertanya, Mary bertanya. Nanti yang dapat ilmu itu cuma Bu Sugiyarti sama Mary. Percayalah sama saya. Ya, boleh percaya. Dan kalian harus percaya, karena saya sudah pengalaman sekali untuk hal yang seperti ini. Dengan kalian bertanya, waktu di kedokteran, mahasiswa kalau dia banyak bertanya, saya bisa menjelaskan tentang anemia itu hanya dengan satu papan tulis. Dulu belajar anemia itu satu harus belajar fisiologinya, dua harus belajar biokimianya, tiga harus belajar strukturnya, empat harus belajar tentang fungsinya, lima harus dikaitkan dengan penyakit dalamnya, enam harus dikaitkan dengan patofisiologi yang berkaitan dengan kehamilannya, tujuh harus dikaitkan lagi dengan genetiknya. Ya, dan saya bisa menjelaskannya cuma dengan satu papan tulis. Ya, dulu mahasiswa saya kalau yang namanya blok-blok tuh bingung. Dia kuliah pecah-pecahan ya. Nanti dari dokter penyakit dalamnya membahas begini. Dokter yang membahas tentang prekliniknya, tentang sintesa biokimianya begini. Ngerti nggak? Gangguannya begini. Nah, itu tidak nyambung. Semuanya tidak nyambung. Tugas kita lah menyambungkan itu semua menjadi satu kesatuan. Kepingan-kepingannya itu harus kita satukan. Sama saja seperti Bapak Ibu sekarang. Dengerin Prof. Suroso begini, dengerin Dr. Kakak begini. Di semuanya itu berguna, bermanfaat. Dilakukan sintesa di dalam otak kita. Di processing. Ya,
Tapi kalau untuk ngomongannya nggak baik, nggak usah diprocessing. Ya, saya ajarin kalau ngomongan nggak baik, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Itu sudah sempat masuk ke otak kita. Ya, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Mental dia. Ya, nggak perlu. Orang mau ngomong kita, saya sudah berkali-kali ngingetin kalian. Kalian ya, eh, duduk diomongin, berdiri diomongin. Ya, nanti sarakui diomongin. Ya, apa sih esensi seperti itu tuh? Wong namaskara aja. Nggak bisa namaskara, nggak bisa jadi eh pandita. Ya repot toh. Benar nggak Pak Tripitoyo? Kayak saya udah gendut kayak gini, mau namaskara ora iso. Terus nggak bisa jadi Romo Pandita, ya udah tinggalin aja Romo Panditanya. Mending saya eh apa di di atas mobil aja cuap-cuap. Ayo, ayo ke sini yuk, masuk ke sini yuk. Ya, cara ngormatin Bante begini gitu loh. Cara puja ya begini gitu toh. Jangan sampai pusing hidup ini ya. Oke, saya ambil pusing dengan kalian karena kalian masih statusnya mahasiswa saya. Oke, kalau bukan statusnya mahasiswa saya, nggak ambil pusing, enggak saya. Mahasiswa juga nggak ambil pusing sih sebenarnya, cuman kadang-kadang suka tergelitik saja ya. Oke, yuk, yuk, yuk. Mari kita samakan persepsi. Benar nggak? Persepsi saya begini, yang saya nggak suka tuh begini. Tapi kalau masih tetap teman-teman mau melakukannya ya udah apa-apa tuh. Terus masa kalian melakukan itu, saya kurangi nilaimu? Tenang, kalau sama dokter kakak nggak akan dikurangi. Ya, oke? Mau sekurang ajar apapun nggak akan dikurangi nilainya. Percayalah. Kalau kamu ujian, dapat nilai A, pasti saya kasih A. Nggak ada dalam kamus dokter Kikyong itu, dokter kakak itu, kalian tuh ini rendah. Oke? Tidak ada. Kecuali kalau kalian eh, bimbingan ya, jadi mahasiswa bimbingan. Salah ngomong, salah penggunaan kata tanda baca, saya pastikan kalian akan pindah pembimbing. Saya pastikan itu. Ya, jadi kalau bimbingan sama saya itu enggak boleh salah ngomong, enggak boleh. Kita berusaha ya, berusaha sekali. Saya sama Mary juga jawabnya pendek-pendek kok, takut salah ngomong sama Mary kayaknya. Nanti saya dipecat jadi dosen dia. Udah, yuk. Mary yang paling stres kali. Kalian tuh yang memberikan dia tugas berat sekali. Dia yang paling stres itu. Ya, Mer. Stres nggak, Mer? Enggak, dokter, enggak stres. Wah, Alhamdulillah kamu nggak stres, puji Tuhan. Ya. Kalau dalam istilah Buddhis apa? Sama Neri Putriana atau Bante Ari atau Bante Wandi, saya harus ngomong apa? Anumodana, anumodit. Anumodana kan terima kasih. Kalau misalnya puji Tuhan, oh enggak, saya mau pakai puji Buddha aja, boleh nggak? Mas Dendi, boleh enggak? Mas Dedi, boleh nggak? Boleh aja sih, Dok. Boleh aja ya. Ya, tergantung niat baik dokter mau ucapkan apa. Itu enak kan? Yang paling enak tuh di dalam agama Buddha toh. Ya, udah habis pusing kita. Ya, kualitas kita kan bukan apa ya, tergantung dengan hal-hal yang begituannya. Dah, ada lagi yang mau bertanya? Ini Jesslyn hari ini pendiam sekali ya. Nggak ada suaranya sama sekali dia. Sudah banyak belajar sama Mary sepertinya. Iya, iya dok. Sudah, nggak ada ya. Nggak ada minggu depan ya. Minggu depan saya janji saya akan kasih topik yang lain. Hari ini cuma 21 orang loh yang ikut kuliah. Nggak apa-apa, ada yang kebanjiran, ada yang sedang di rumah sakit. Ya, semoga kalian sehat-sehat semua. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, jangan sungkan-sungkan. WA, telepon juga nggak apa-apa kok. Ya, doain aja. Tapi enggak sih, saya nggak akan perbaiki device saya. Saya orangnya begitu kok, dablek saya. Swear saya itu orangnya nggak
agak pedulian yang gitu-gituannya. Kenapa ya? Ya, sudah ya. Selamat malam semuanya ya. Selamat istirahat. Sampai ketemu hari apa? Jumat ya, Mary ya. Hari Jumat, dokter. 18.30 ya. Pukul 18.00. Oh, 18.00 Jumat teh. Iya, karena 17.30 ada kuliah lagi. Oh ya, cukup kok, sejam cukup. Ya, saya janji saya cuma memberikan yang lain. Ya, sebagai Jadi untuk besok supaya kalian nggak stres sama statistik terus. Oke? Kalau ada yang penelitiannya kepengen cepat dibahas, ya boleh dibahas. Ya, yang sudah punya ide mau gini, dok, gimana dok? Datanya bisa apa? Boleh. Diskusi sepintas. Ya, supaya nggak bingung. Oke? Gitu aja. Oke, Selamat baik. malam, selamat beristirahat. Selamat Namo istirahat. Sang Hyang Budaya, Namo Budaya. Ya, Namo saya Namo end Buddhaya. on ya. Namo Buddhaya, Bye-bye. Dok. Terima Terima kasih, kasih, Dok. Dok. Terima kasih, Dok.